Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa mencintai yang gaib? Bagaimana mungkin Abdul Halim mencintai yang tak ada? Bagaimana mungkin Abdul Halim mencintai yang tak jelas wujudnya? Inilah yang dimaksud, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Karena Abdul Halim selama ini selalu menandingi Allah. Abdul Halim inilah yang dimaksud mursyid Dajjal itu. Mohon maaf bila hati Anda tidak sama dengan hati saya. Anda orang-orang yang mulia. Anda orang yang dipilih oleh Allah. Saya menyadari bahwa selama ini saya, Abdul Halim, merasa lebih nyata dari kenyataan Tuhan. Maka bagaimana mungkin Abdul Halim bisa mencintai Tuhan yang tidak hadir, mencintai Tuhan yang tidak wujud, mencintai Tuhan yang tidak hidup, kecuali hanya wujud hidup Abdul Halim saja yang ada di hatiku selama ini. Apakah aku salah? Kenapa aku diciptakan seperti ini? Inilah yang dimaksud, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingannya. Kelanjutannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Nah, di dalam hatiku selama ini aku lebih cinta, lebih sayang kepada Abdul Halimnya daripada kepada Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya. Karena yang ku kenal hanya Abdul Halimnya selama ini, tanpa mengenal ciptaan yang menciptakan Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halimnya selama ini tak merasa bila Abdul Halim ini ciptaan. Kenapa ini semua terjadi? Karena Abdul Halimnya tak rela, tak ridho bila Abdul Halim ini ciptaan Tuhan. Abdul Halimnya tak rela, tak ridho bila Abdul Halim ini buatan Tuhan. Karena Abdul Halimnya selalu menyelah atau selalu menantang dan menantang Tuhannya. Apa buktinya bahwa aku ciptaan Tuhan? Apa buktinya Abdul Halim ini buatan Tuhan? Apa buktinya Abdul Halim ini dilahirkan atau dimunculkan atau diwujudkan Tuhan di dunia ini? Dan semuanya tak ada buktinya. Itu yang membuat Abdul Halim ini buta dan buta selama ini sebagai mursyid Dajjal. Mursyidnya segala sesuatu. Mursyid yakni apapun yang diperbuatnya diaku-akui sebagai dirinya yang berbuat. Ya Abdul Halim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cintaku kepada Abdul Halim ini melebihi cintaku kepada Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya. Karena selama ini Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya tak jelas keberadaannya. Tak tahu kewujudannya. Di mana Allah yang menciptakan Abdul Halim ini berada. Sedangkan keterangan-keterangan Al-Quran, sedangkan keterangan-keterangan kitab-kitab suci mengatakan Allah hanya ada di Arsyil Azim, Allah ada di langit. Lalu bagaimana mungkin aku bisa mencintai Allah, Tuhan yang tak ada? Bagaimana mungkin aku bisa mencintai Allah, Tuhan yang tak wujud? Bagaimana mungkin aku mencintai Tuhan yang hanya ada di langit saja, tidak turun ke bumi? Seolah-olah Abdul Halim inilah yang menjadi mursyid Dajjal di dunia ini.
Jadi seolah-olah Allah sebagai penguasa di langit, Abdul Halim sebagai penguasa di bumi. Ini ja'ilun khalifah. Jadi Abdul Halim inilah khalifah atau pengganti Tuhan di dunia ini. Selama ini Abdul Halimnya yang jadi Tuhan. Ketika kita mendengarkan di sebuah pidato, semua pidato yang kita dengar, semua ceramah yang kita dengar, ending-endingnya di akhir kalimat, bila ada kebaikan, bila ada kebenaran, semua datangnya dari Allah. Dan bila ada kesalahan atau kebodohan, ini hanyalah datang pada diriku sendiri yang bodoh. Nah, inilah yang membuat kita memahami seolah-olah Allah itu cinta hanya kepada kebaikan saja. Seolah-olah Allah itu cinta hanya kepada golongan kanan saja. Seolah-olah Allah itu cinta hanya kepada orang-orang yang soleh-soleh saja. Tidak cinta kepada orang yang tidak baik, tidak cinta kepada orang ahli maksiat, tidak cinta kepada orang yang tidak soleh. Bila Allah cinta hanya kepada baik-baik saja, bila Allah cinta kepada orang-orang yang soleh saja, lalu buat apa Allah menciptakan orang yang tidak baik? Lalu buat apa Allah menciptakan orang yang tidak soleh? Monggo dihayati. Secara logika begini. Bila Allah tidak mencintai sesuatu, apakah sesuatu itu harus diadakan? Bila Allah tidak mencintai sesuatu, apakah sesuatu itu harus diwujudkan? Bila Allah tidak mencintai sesuatu, mana mungkin sesuatu itu dihidupi dengan hidupnya Allah? Coba dihayati. Agar kita tidak menjadi mursyid dajjal, mursyid iblis yang selalu dan selalu menjauh dan menjauh dari Allah, seolah-olah kita Tuhan yang ada di dunia, seolah-olah kita Tuhannya keburukan, seolah-olah kita Tuhannya segala dosa. Nah, kalau kita sebagai Tuhannya keburukan, kalau kita sebagai Tuhannya orang-orang yang berdosa, lalu buat apa kita diciptakan? Bila kita hanya menjadi musuh-musuhnya Allah saja. Ada kebaikan, ada keburukan. Kan kebaikan dan keburukan itu seolah-olah tak bisa satu padu. Kebaikan dan keburukan itu kan hanya musuh saja. Berarti selama ini pemahaman kita semua, wahai umat manusia termasuk diri saya, tanpa terkecuali, seolah-olah kita selama ini berkedudukan, berkeyakinan sebagai musuh-musuhnya Allah. Karena kita sudah menjadi mursyid dajjal, penguasa selain Allah, pengajar selain Allah, seolah-olah kita mengerti dengan sendirinya apa yang kita pahami. Seolah-olah kita memahami semua apa yang kita dengar. Seolah-olah kita sendiri yang memahami apa yang kita lihat. Seolah-olah kitalah yang memahami ilmu-ilmu kita. Seolah-olah kita yang bisa memahami amal-amal kita. Inilah yang dimaksud mursyid dajjal. Siapa? Abdul Halim ini. Semoga saudara-saudaraku yang seiman maknanya, yang hatinya persis dengan hati saya, yang selama ini jadi mursyid dajjal, silahkan ditafakuri dan dihayati serta mohon ampunlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah.
Tapi hanya orang-orang sedikit yang seperti saya mungkin, karena saking banyaknya dosa, karena saking rendahnya derajat, karena sesungguhnya orang-orang yang selalu dan selalu mencintai, orang-orang yang selalu dan selalu menuruti hawa nafsunya, derajatnya lebih rendah daripada babi, derajatnya lebih rendah daripada anjing, derajatnya lebih rendah daripada celeng, dan derajatnya lebih rendah dari seluruh hayawan. Itulah Abdul Halim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang dimaksud mursyid dajjal itu, yang mana seolah-olah saya Abdul Halim selalu dan selalu menyaingi Allah di dalam kehidupan ini, selalu dan selalu menyaingi atau membunuh atau memusuhi Allah di dalam hatiku, seolah-olah Allah itu tak ada perannya, seolah-olah Allah itu tak ada apa-apanya dengan diri manusiaku di hatiku selama ini. Dan bila Allah itu hanya kebaikan saja, lalu yang keburukan ini ciptaan siapa? Apakah ada Tuhan yang selain Allah? Katanya khairihi wasarihi minallah, kebaikan dan keburukan hanya miliknya Allah. Kodok dan kodar, kodok baik kodok dan kodar perbuatan baik dan buruk, penampilan baik dan buruk, apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya hanya di dalam genggaman Allah. Lalu kenapa kok manusianya ikut-ikut jadi Allah juga? Jadi Allahnya keburukan, jadi Allahnya kesalahan, sedang Allah jadi Allah kebenaran, Allah jadi Allah kebaikan. Inilah yang dimaksud kita selama ini menyaingi Allah, kita menciptakan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Kita menjadikan tandingan-tandingan diri kita untuk selalu dan selalu menyaingi Allah. Itulah mursyid dajjal itu yang ada pada tiap-tiap diri manusia yang merasa. Di sini saya merasakan bahwa saya ini mursyid dajjal. Mungkin hanya saya saja yang bisa merasakan, karena banyaknya dosa-dosa yang kuemban waktu yang lalu, banyaknya kesalahan-kesalahan yang kuemban waktu yang lalu, sehingga aku merasa bahwa aku telah memusuhi Tuhan selama ini. Kalau memang beda dengan perasaan hati Anda, ya saya mohon maaf, dimaafkan. Karena yang saya tahu hanya saya orang-orang yang buruk di dunia ini. Maknanya seperti yang diungkap di dalam Al-Quran ini, saya termasuk orang-orang yang ada di Al-Quran ini. Di surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Ya, saya Abdul Halim ini orangnya. Bila Anda ingin tahu, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Aku lebih mencintai diriku sendiri, Abdul Halim, daripada mencintai Allah. Ya, saya sendiri. Ini surat dari Allah untuk saya pribadi. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ini yang tidak aku rasakan selama ini. Sedangkan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah daripada cinta kepada Abdul Halimnya. Ini yang membuat saya
merasa bersalah. Kenapa? Karena saya selama ini hanya mencintai, merindui diriku sendiri di hatiku. Karena aku selama ini jadi mursyid Dajjal. Akulah mursyid Dajjal itu. Bukan siapa-siapa, hanya aku. Kenapa? Yang tahu aku, yang tahu Abdul Halim, ya diriku sendiri. Aku tidak menyebutkan orang-orang lain, diriku saja sudah jadi Dajjal. Kok aku mau mendajjal-dajjalkan orang lain? Aku tidak mau mengkafir-kafirkan orang lain, diriku saja sudah kafir, kok mengkafir-kafirkan orang lain? Karena ayatnya Allah, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro. Ini yang belum aku jalani. Kenapa? Karena aku menjadi mursyid Dajjal. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka teradab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. Saat inilah penyesalanku tiba. Aku menyesal telah menjadi mursyid Dajjal. Aku menyesal karena selama ini cintaku hanya kepada Abdul Halim saja. Sedangkan ditunjukkan di dalam Al-Quran ini, di surat Al-Baqarah 165, bahwa orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi Allah yang lebih wujud, Allah yang lebih nyata, Allah yang lebih hidup, Allah yang lebih jelas di dalam hatinya daripada diri manusianya sendiri. Itulah orang-orang yang sangat amat cintanya kepada Tuhannya, sehingga ia tak melihat dirinya lagi. Itulah mursyid sejati, itulah mursyid yang mana manusia seluruhnya dimursyidi oleh Tuhannya di dalam hatinya, maka apapun perbuatnya menjadi lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tak ada yang hidup, karena tak ada yang wujud, karena tak ada yang berkuasa, karena tak ada yang bisa berbuat apapun walaupun sebiji darah pun, kecuali perbuatan Allah sendiri. Inilah orang-orang yang beriman itu, yang mana cintanya lebih besar kepada Tuhan, kepada Allah di dalam hatinya daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Sehingga terabadikanlah di dalam Al-Quran iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi yang lain dan para rasul yang lain. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad lebih cintanya kepada Tuhannya di dalam hatinya daripada cintanya kepada Muhammadnya sendiri. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tak ada. Yang ada hanyalah Tuhannya. Ahmad bila mim, Halim bila hidupnya, Anda bila hidupnya. Anda dan saya tanpa hidup yang kita akui sebagai hidup kita selama ini akan kembali kepada uripe Allah. Itulah pintu taubat dari menjadi dajjalnya, dari menjadi mursyid Dajjal. Agar Dajjal Abdul Halim ini tidak jadi mursyid lagi, ya kembali kepada Tuhannya sebelum disiksa, diazab di neraka jahanam hatinya, di hawa nafsunya. Tidak terazab dengan urusan-urusan dunia, tidak terazab dengan urusan-urusan ilmu, tidak terazab dengan urusan-urusan
pekerjaan, tidak teradab dengan urusan-urusan persaingan kehidupan, tidak teradab dengan pangkat jabatannya, tidak teradab dengan cinta-cinta, dan tidak teradab dengan cita-cita yang ada di dalam hatinya. Kalau sudah ketemu baiat di dalam kiamat, maka selesailah semua itu. Akhirnya mursyidnya pindah dari mursyid kemanusiaan menjadi mursyid lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud mursyid dajjal itu tadi, yang mana hati selalu linnas, hati selalu mengakui bahwa semua perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini ulahnya manusianya. Hati manusia masih belum bisa menatap, menyaksikan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini hanyalah ayat-ayat Tuhan yang telah mentuhani manusia. Kenapa manusianya buta? Kenapa saya buta selama ini? Karena manusia semuanya menjadi mursyid-mursyid dajjal di tiap-tiap hati masing-masing manusianya selama ini, sebelum manusianya mati, sebelum manusianya mutu qoblal maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dapat memahami apa yang dimaksud mursyid dajjal ini, yang mana akhirnya kita menyadari kita selama ini telah menjadi mursyid-mursyid dajjal, menjadi mursyid-mursyid iblis, menjadi mursyid-mursyidnya setan. Kenapa? Karena kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Semoga saya dan semoga kita semua akan selalu dan selalu beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.